musola dulu, makanya jadinya agak lama. Buset Daki, lu masih pagi aja udah ibadah. Pagi-pagi sekolah gini masih setengah ngantuk nih. Ini yang penting udah murni, sama doa karena masih aman kali. Ini pada pertama kan masih lama juga. Serius deh, gue lihat buku sama Alhamdulillah itu tuh rapi bener. Kayak baru beli semua. Iya, gue emang biasanya rapi, soalnya kan itu udah kebiasaan gue. Terus juga biar lebih gampang kalau nyarinya kalau beli. Dari jauh lah sama gue isinya udah kayak hasilnya apa mana-mana. Tapi jujur, kalau rapi tuh enak pilihannya. Jadi otaknya lebih tenang gitu kalau mau belajar. Iya sih bener. Tapi bukan cuma Alhamdulillah doang yang rapi. Iman lu juga rapi. Rapi itu bukan berarti hidup gue juga rapi atau sempurna. Gue itu cuma kebiasaan gue aja. Saatnya istirahat pertama. First break. Ki, kamu ke kantin. Biasanya anak-anak udah pada lari semua. Nggak, dulu gue lagi pengen ke kelas dulu bentaran sekalian istirahat. Nah, itu maksud gua. Lu kenapa sih kayak nggak mau rame-rame gitu tuh nanti baru kita? Bukan nggak mau rame-rame, gue lebih nyaman di rumah aja. Menurut gue sih wajar ya. Kan ke kantin nggak harus ke bawah doang. Bisa aja di sini. Tapi kalau misalnya setiap hari kayak gitu, dia kayak kesannya ngejaga jarak dari kita nggak sih? Gue gak menjaga jarak, emang ini cara gue buat yang nyaman di rumah. Dan beda cara bukan berarti nggak ada masalah juga. Jujur ya, gue sering perhatiin lu rajin, tertib, ibadah, tugas beres mulu lagi. Terus kenapa? Tapi kalau dilihat-lihat, hidup lu biasa-biasa aja, nggak ada mencolok. Kalimat lu menghayatkannya dari negara. Gue bukan ngejek ya, tapi gue cuma heran aja, masih segitunya tapi nggak ada hasilnya. Kenapa hidup orang lain harus sesuai ekspektasi lu, Sufin? Dan kenapa hasil itu harus kelihatan gitu? Gak semua hal yang penting harus dipamerin. Menurut gua, orang yang beragama itu harus kelihatan dari luarnya, dari hidupnya, dan dari aslinya. Jadi kalau nggak sesuai sama versi lu, langsung dianggap mentah-mentah. Topik ini udah mulai sensitif ya. Lu ngomong soal iman itu nilai-nilai yang harus dibandingin gitu loh. Dan semua orang harus lulus dengan standar yang lu buat. Gue cuma ngomong jujur aja, sesuai pikiran gua. Jujur tanpa empati itu juga bisa nyakitin orang lain. Oke, semuanya udah masuk kan ya? Dinda, Kevin, Rizky, Salsa. Aman semua kan guys? Aman, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran, Sal. Iya, gue di sini. Ki, lo diem doang. Lo aman? Sebenarnya gue capek, Dre. Capek gimana, Ki? Capek karena tiap hari keyakinan gue dijadiin bahan omongan. Capek karena gue juga ngerasa apapun yang gue lakuin selalu dinilai kurang. Ki, gue Tunggu dulu, Vin. Sekali ini aja gue pengen ngomong tanpa dipotong. Gue ibadah bukan buat dapet pujian. Gue hidup teratur juga bukan buat kelihatan lebih baik dari orang lain. Tapi entah kenapa selalu ada aja yang ngerasa berhak nentuin nilai hidup gue. Gue gak pernah nyangka lo ngerasa sejauh itu, Vin. Ki. Dan lu nyimpen semuanya sendiri ya, Ki? gue kira selama ini lu kuat. Lu jarang pernah ngomong. Selalu tenang, gak pernah kelihatan marah. Gue diem bukan berarti gak ngerasa apa-apa, Vin. Kadang orang diem karena udah terlalu capek buat jelasin dirinya sendiri.
Dan gak semua orang punya energi buat terus membela dirinya. Apalagi kalau yang ngomentarin gak mau dengar penjelasannya. Sekarang gue sadar, selama ini gue ngerasa paling jujur, tapi gue lupa satu hal, empati. Kejujuran tanpa empati itu bisa jadi nyakitin. Iya, dan gue baru ngerasain itu sekarang. Ki, gue minta maaf. Bukan cuma soal omongan gue hari ini, tapi juga semua komentar gue sebelumnya. Gue kebiasaan ngerasa pendapat gue paling benar, tanpa mikir kalau itu bisa bikin orang lain ngerasa kecil. Gue hargain lu mau ngomong langsung dan ngaku salah, Vin. Itu nggak semua orang bisa lakuin sih. Tapi maaf itu bukan akhir, Vin. Iya, gue tahu. Gue janji bakal lebih mikir sebelum ngomong, dan lebih banyak dengar sebelum ngejudge. Itu aja udah cukup buat gue. Hari ini kita dapat pelajaran yang nggak ada di buku. Pelajaran tentang cara ngomong dan yang lebih penting cara dengerin. Gue belajar kalau hidup orang lain gak harus sesuai standar gue. Karena empati itu sama pentingnya sama kejujuran. Gak semua ibadah harus kelihatan, tapi sikap, rasa hormat, dan dampaknya itu yang harus kerasa. Oke, meetingnya udah selesai guys. Boleh keluar ya. Semoga pelajarannya nggak ikut keluar ya. Oke, Andre. Thank Oke, you. Andre, makasih, Andre.